akan menjelaskan tentang tes deskripsi. Langsung aja ke videonya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih tes deskripsi itu? Jadi, tes deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, di tes deskripsi ini, gagasan utamanya digambarkan dengan cara jelas tempat, peristiwa, dan objek yang menjadi topik kepada pembaca supaya pembaca merasakan apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua itu ada strukturnya. Jadi, struktur tes deskripsi ini ada 3. Yang pertama, identifikasi yang berisi nama objek, lokasi, dan gambaran objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian yang berisi perincian. Yang ketiga yaitu penutup atau simpulan yang berisi kesan-kesan. Yang ketiga ada ciri-ciri. Ciri-ciri tes deskripsi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri tujuan, yaitu menggambarkan objek secara jelas dan terperinci agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan, seperti yang disebutkan di pengertian tadi. Yang kedua yaitu ada ciri isi. Ciri isi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, isi deskripsi berupa perincian. Yang kedua, isi deskripsi digambarkan secara konkret atau jelas. Isi tes deskripsi bersifat personal atau bersifat pribadi. Yang ketiga, ada ciri objek. Ciri objek ini yaitu disampaikan secara personal atau secara pribadi, seperti kantin sekolahku, kelinci peliharaanku, dan sebagainya yang bersifat personal. Nah, yang keempat ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasan tes deskripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kata benda yang sesuai dengan topik yang ingin dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan frase yang mengandung kata benda. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Dan yang keempat yaitu mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai tes deskripsi. Saya akan berikan satu contohnya. Kita bisa melihat tadi di struktur yang saya jelaskan, identifikasi itu berisi tentang pengenalan objek. Nah, kita bisa lihat contohnya. Itu aku memiliki seekor kelinci betina yang bernama Curut. Nah, kita sudah tahu kalau dia memiliki kelinci betina yang bernama Curut. Kelinci ini adalah jenis kelinci Persia yang ayah berikan kepadaku bersama kandangnya karena aku mendapat peringkat 1. Nah, lanjut lagi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian yang berisi perincian kelinci tersebut. Kita bisa melihatnya dari tingginya, warna bulunya, dan bola matanya semua disebutkan agar pembaca dapat merasakan atau membayangkan di pikirannya. Yang ketiga yaitu ada kesimpulannya yang berisi kesannya kalau dia senang memiliki kelinci yang diberikan oleh ayahnya. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman.